Oke, baik rekan-rekan perencana, mungkin yang banyak ini dari Sungram dan operator ya. Hari ini kita akan melaksanakan BIMTEK untuk input di SIPD. Seperti kita tahu bahwa dalam minggu-minggu ke depan insya Allah akan dilaksanakan verifikasi untuk renja perangkat daerah, di mana salah satu dari tahapannya nanti adalah input di SIPD. Nah, karena SIPD ini yang sekarang dipakai SIPD RI, ya, mungkin perlu ada refreshing barangkali ya, atau stressing untuk bagaimana cara menginput di SPDRI. Meskipun mungkin bagi teman-teman ini sudah bukan hal yang asing lagi ya, bukan hal yang baru. Tapi memang ada beberapa hal mungkin nanti yang perlu disampaikan dari Mas Rama, nanti akan memberikan secara teknis untuk bagaimana untuk inputnya di SPDRI. Mungkin itu ya sementara dari saya sebagai pembuka. Mohon ini bisa diikuti dengan baik. Selanjutnya mungkin Mas Rama, sebelum saya akhiri untuk prakata ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Moga-moga meskipun dalam keadaan berpuasa tidak mengurangi kinerja kita untuk sehari-harinya. Demikian teman-teman, untuk selanjutnya dari Mas Rama akan memberikan BIMTEK ini secara teknis. Monggo Mas Rama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di BIMTEK Renja sekarang. Kemarin sempat ketemu di BIMTEK Renstra. Langsung kita mulai aja untuk BIMTEK-nya. Saya share screen dulu. Untuk hari ini kita akan BIMTEK mengenai input renja PD di sistem SIPDRI. Dasar implementasi kita surat edaran dari Kemendagri terkait implementasi SIPD ini. Nah, ini beberapa tantangan yang kemarin kita temui ya bersama teman-teman yang sudah nyoba sistem. Yang pertama, ini memang belum ada BIMTEK resmi dari Kemendagri. Kemudian ketika terjadi updating dalam sistem, ini menyebabkan beberapa fitur mengalami error sementara. Yang seperti yang kemarin itu ditemui ketika sudah input sampai di subkegiatan itu ketika dilihat lagi gagal load, tulisannya karena jadi seperti hilang sementara datanya. Padahal itu karena updating dari pusat yang tanpa pemberitahuan, tanpa apa, itu sampai 5 hari baru muncul kembali itu kegiatannya. Kemudian di beberapa case pilihan perangkat daerah tidak muncul di form inputan. Jadi waktu awal kita input itu kan ada pilihan perangkat daerahnya. Itu nanti dipilih. Nah, mau milih itu nggak muncul PD-nya. Itu akhirnya kan nggak bisa input. Nah, itu kita temukan juga di beberapa kecamatan sama Bakes Bangpol kalau nggak salah kemarin. Nah, misalkan terjadi seperti ini, nanti
mohon teman-teman bisa langsung lapor melalui saya, nanti saya komunikasikan dengan pusat. Kemudian di subkegiatan yang Kepmen 0505889, indikatornya kosong, tidak muncul di SIP DRI. Nah, ini maksudnya subkegiatan itu ketika sudah ada di cascading range-nya panjenengan, ketika mau diinput kok nggak ada, ternyata itu fenomenanya itu ditemui di Kepmen 0505889 ini, indikator itu kosong lah. Yang indikator itu kosong di subkegiatan itu tidak ada di sistem. Kemudian ada yang kasus gini lagi, satuannya itu berubah, indikator satuan di subkegiatan itu berubah. Nah, ternyata ini ada updating dari sesuai SE 906 sama SE 900. Ini SE-nya. Terkait dengan DAK DPHJAT. Nanti ini saya share di link ya untuk updatingnya ini. Jadi teman-teman ketika menemui subkegiatan itu indikatornya berubah, monggo dicek di sini nanti. Ini dasarnya. Di sistem itu sudah update sesuai surat edaran ini. Nah, ini kemudian kita langsung praktek aja untuk uji coba penginputan range-nya. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan bisa raise hand ya, atau langsung di kolom chat.
Oh, maaf, commute. Bentar. Suaranya hilang. Sudah jelas ya? Oke, lanjut. Saya share lagi. Nah, ini tadi untuk user login kita bisa menggunakan user kepala daerah atau user yang di bawahnya, yaitu setara sekretaris atau kabid untuk input Renja. Ini nanti masuk, ini tampilan awalnya, kemudian kita masuk ke RKPD, dan pilih Renja. Lemot sepertinya. Nah, ini tampilan input Renjanya. Ini kemarin saya sudah uji coba input satu subkegiatan. Dan kita coba lagi ya. Ini saya menggunakan user kepala perangkat daerah. Nah, di sini ada tanda plus kegiatan. Kita klik. Nah, ini yang tadi saya maksud ketika pilihan OPD itu hilang, di sini ini nggak muncul, harusnya kan muncul otomatis seperti ini. Tinggal pilih bagian perencana ini misalkan. Nah, ini kemarin ada beberapa kasus yang nggak muncul. Misalkan terjadi seperti itu, bisa langsung japri saya untuk saya komunikasikan dengan Kemendagri. Ini pilih SKPD-nya. Untuk prioritas pembangunan provinsi sama prioritas pembangunan kabupaten kota ini kita kosongi dulu ya, karena belum ada pedoman pedoman RKPD itu dari pusat, belum turun. Jadi untuk yang prioritas pembangunan ini kita kosongi dulu untuk sementara. Langsung ke subkegiatan aja. Misal ini, coba kita input ya. Ini juga untuk tag belanja ini kita kosongi dulu karena ini belum ada, maksudnya belum dimanfaatkan maksimal untuk di sistem ini. Jadi ketika kita men-tag belanja itu tidak muncul di laporan manapun, saya cari itu nggak muncul. Jadi untuk ini kita lewati aja, langsung ke sumber dana. Sumber dana. Nah, ini subkegiatan panjenengan nanti didanai dari apa? Ini misal dari DAU ya. Misalkan nanti ada lagi, misalkan ada satu subkegiatan itu ada didanai dari beberapa sumber, bisa diklik plus ini untuk nambahkan sumber dana lain. Misal ini ada TAK. Seperti ini, jadi ini saya coba satu aja. Misalkan 100 juta. Kemudian lokasi kegiatan. Kalau misal lokasi kegiatan ini ada di perangkat daerah panjenengan masing-masing, ya dituliskan aja alamatnya, alamat kantornya. Ini misal di Lumajang, kelurahannya Rogodrona. Nah, waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaan bisa dipilih rentan waktunya ya.
Ini saya contohkan misalkan Januari sampai Desember. Kemudian untuk anggaran subkegiatan, anggaran subkegiatan ini langsung narik dari sumber dana tadi. Jadi ini tidak bisa diisi. Ini ngisinya dari sumber dana ini. Misalkan ada perubahan di sini. Perubahannya di sumber dana. Anggaran N+1. Ini anggaran N+1 ini bisa dilihat di cascading range-nya panjenengan masing-masing ya. Ini hanya contoh aja, saya jadi langsung kiraan aja. Nah, untuk indikator keluaran subkegiatan, ini yang langsung narik dari Kepmen 05058889 itu. Jadi kita tinggal isi targetnya aja, misalkan berapa dokumen, misal 5 dokumen. Ini tinggal simpan. Nah, untuk sampai sini udah selesai ya. Jadi untuk entry yang di SIPDR ini lebih simple saya rasa daripada yang sebelumnya. Nanti untuk kegiatan dan programnya itu otomatis ketarik dari range yang sudah panjenengan input kemarin. Nah, sampai sini tugas kita berikutnya adalah ini, ambil indikator dari Renstra. Saya contohkan dulu kalau misalkan belum ditarik ya datanya. Coba saya cetak. Ini untuk hasilnya. Nah, ketika belum kita tarik data yang dari Renstra itu, ini yang tadi contoh subkegiatan analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah, maka capaian program ini masih kosong, terus hasil kegiatan masih kosong. Target capaian kinerjanya juga untuk program masih kosong, sama hasil kegiatan masih kosong. Nah, ini yang perlu kita tarik dulu datanya. Balik ke sistem dulu. Nah, ini tadi yang atas ini sudah saya coba tarik. Ini sekarang yang bawah ya, yang tadi masih kosong. Ambil indikator dari Renstra. Ini untuk menu ini baru bisa muncul ketika panjenengan menggunakan akun kepala perangkat daerahnya. Kalau untuk sekretaris atau setara kabid itu masih belum bisa, hanya bisa input subkegiatan. Ini coba kita tarik. Nah, ini ada indikator kalau ini berhasil tarik. Dan langsung kita cek di sini. Nah, ini indikator programnya, persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah 100%. Nah, ini data tarikan dari Renstra. Kemudian di indikator keluaran kegiatan, persentase tahapan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah terfasilitasi. Ini juga hasil tarikan dari Renstra-nya panjenengan. Sampai sini sudah selesai. Nah, ada lagi tahapan berikutnya adalah validasi pagu. Validasi pagu ini juga harus
digunakan baru bisa divalidasi menggunakan akun kepala perangkat daerahnya. Misalkan ini belum divalidasi, nanti di atas ini pagu validasi masih kosong, inputan pagunya 225. Nah, ini di menu cetaknya juga anggarannya kalau belum divalidasi bakalan kosong. Saya lihatkan tadi di cetak laporannya. Cetak laporannya. Nah, untuk pagu indikatif ini masih kosong karena ini belum divalidasi oleh kepala perangkat daerah, makanya masih kosong. Jadi tugas kita setelah input subkegiatan, kemudian tarik data dari Renstra untuk memunculkan indikator program kegiatan, baru validasi pagu. Nah, ini kita klik yang hijau ini untuk validasi pagu. Ini yang satu persatu. Kalau misalkan langsung mau semua divalidasi, langsung klik yang di atas. Di atas ini untuk validasi semua pagu. Nah, ini saya lihatkan perbedaannya. Nah, ini di belakang subkegiatan yang kita input sudah ada checklist hijau ini ya. Ini tandanya sudah tervalidasi. Kemudian di atas itu kalau dicek pagu validasinya sudah sama dengan inputan pagu. Sekarang coba kita cetak laporan. Cetak laporan ini ada dua, bisa PDF, bisa Excel. Nah, ini kan capaian program tadi di subkegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kan masih kosong. Terus hasil kegiatan juga masih kosong. Ini sekarang sudah terisi. Baik targetnya juga sudah terisi. Nah, ini pagu tadi juga masih kosong semua ini. Ketika sudah divalidasi ini bakal muncul ini pagu yang sudah divalidasi bakal muncul di laporan. Nah, sekian untuk proses input Renja, kurang lebihnya seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan bisa raise hand dulu untuk saya buka. Atau sudah jelas. Nanti ini buat yang baru gabung nanti saya share ya. Rekaman Zoom-nya saya share di grup rencana. Ini manual booknya juga sudah saya buatkan, ini saya share juga. Linknya bisa di-download di sini ya teman-teman. Saya tulis di kolom chat juga. Sampai sini apa sudah jelas? Saya rasa kalau untuk input Renja ini masih lebih simpel daripada yang input Renstra kemarin. Cuman kita belum tahu tantangannya apalagi ini di input Renja, karena
kemarin waktu sudah berjalan input Renstra itu baru ditemukan ketika sudah teman-teman uji coba, baru errornya ini baru kita tahu errornya sejauh mana. Makanya ini butuh bantuan teman-teman juga untuk nyoba. Jadi monggo teman-teman coba untuk Rabu itu kan ada, insya Allah Rabu ya Bu Tata untuk verifikasi. Rabu itu ada jadwal verifikasi Renja ya. Jadi sebelum verifikasi, teman-teman saya bukakan waktu untuk mencoba input runwal Renjanya di SIPD sambil kita coba apakah ada error-error atau semoga nggak ada ya. Semoga lancar untuk percobaan input ini. Jadi nanti ketika hasil input yang sebenarnya itu nanti ketika sudah diverifikasi oleh tim Bapeda, itu nanti teman-teman memperbaiki lagi. Nah itu lebih enak kalau mulai sekarang teman-teman nyoba input rancangannya langsung di SIPD sambil uji coba apakah ada error atau enggak. Jangan sampai pas nanti di waktu-waktu akhir ini baru nyoba dan ketemu error. Kayak kemarin ada beberapa yang seperti itu. Ketika waktunya sudah mau ditutup, itu teman-teman baru nyoba, baru input. Ternyata ada beberapa fitur yang masih error. Ini errornya masih apa ya? Masih unik. Di beberapa perangkat daerah kadang nggak error. Di perangkat daerah tertentu ternyata error. Itu yang sebaiknya kita uji coba dari sekarang. Ketika nanti ditemui error-error itu nggak mepet-mepet, jadi bisa saya koordinasikan ke pusat. Di pusat pun responnya nggak terlalu cepat, jadi butuh waktu untuk memperbaiki error-error itu. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini karena Pak Udin masih ada rapat mendadak, jadi saya akhiri atau Bu Tata ada tambahan? Berarti cukup ya. Untuk BIMTEK Renja udah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggak ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi jam 11 pulang ya, siap-siap pulang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri BIMTEK-nya.